Ibu dan semuanya kita mudahkan kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk pagi ini. Dan mari saya persilakan saudara-saudara untuk ambil kursi duduk. Karena kita mau mulai doa fajar kita pada pagi ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kami ada pada saat ini. Dan kami mau datang sujud di bawah kaki Tuhan. Kami mau bersyukur atas anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan kami boleh menyebut Tuhan. Terima lawatan Tuhan lewat doa kami, lewat sembah kami percaya Tuhan akan terus hadir bersama kami. Dan Tuhan akan terus melawat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan acara doa ke dalam tangan kasih dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Tiada yang lain.
Bapak Ibu, sebentar kami mendengarkan firman-Mu dan firman Bapak memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tadi malam kita dengar khotbah dari Pak Gembala, roh hingga berjalan di dalam Tuhan. Tapi bagaimana bagaimana kita bisa berjalan di dalam Tuhan kalau kita tidak mencintai Tuhan? Pagi hari ini saya mungkin sharing sedikit tentang bagaimana mencintai Tuhan. Kadang-kadang orang sulit untuk mencintai Tuhan karena di sini orang menunggu mencintai Tuhan itu kalau dia mengalami mujizat. Kadang orang karena menunggu beban saya atau masalah saya tidak dijawab sehingga cinta kepada Tuhan itu menjadi pudar. Itu yang sering membuat orang kadang-kadang sulit untuk mencintai Tuhan. Apa yang jadi alasan buat kita bisa mencintai Tuhan? Pertama, karena Kristus sudah menebus dosa kita. Bapak-bapak dan ibu adik sekalian, Tuhan menebus dosa kita. Artinya kita dipindahkan dari yang berdosa menjadi tidak berdosa. Dia mau mengorbankan dirinya. Artinya Tuhan itu mencintai kita. Kadang ketika Tuhan mencintai kita itu kita perlu dididik. Tapi kadang-kadang karena kita dididik, kita menjadi tidak setia. Padahal Tuhan sangat mencintai kita. Pak Gembala dari malam juga berbilang, roh hingga berjalan bersama. Bagaimana kita merespon? Respon itu yang kita harus berbesar, yaitu mencintai Tuhan. Apalagi yang kita coba buka di 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Saya bacakan buat kita semua. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kami telah sembuh. Dari sini aja kita sudah melihat begitu Tuhan mencintai kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencintai Tuhan? Apa yang menjadi alasan yang kedua? Yaitu karena Kristus adalah jalan satu-satunya ke surga, atau jalan kebenaran dan hidup. Kadang gini, kalau kita dari saudara kita bisa bilang bahwa dia masih bingung jalan menuju ke surga. Kalau kita sudah ada jalannya dan pasti, itulah alasan kita bagaimana kita harus mencintai Tuhan. Itulah yang harus kita kembangkan. Yang alasan yang ketiga, karena firman-Nya ya dan amin. Artinya Tuhan selalu menepati janji-janji. Sekarang apakah kita masih meragukan cinta Tuhan? Kita hidup ini dalam perjanjian. Kita hidup ini dalam kasih dan anugerah. Kita ini hidup dalam kasih. Oleh karena itu, di sini dibilang di firman Tuhan mengajar kita bahwa janji Tuhan itu
itu ya dan amin. Bapak-bapak dan ibu adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita masih meragukan, itu adalah sesuatu yang bagi saya kita harus bertanya kepercayaan kita kepada siapa. Gini loh, kalau benar-benar mencintai Tuhan, prakteknya yang kelihatan itu adalah ketika kita bangun pagi-pagi, pertama yang kita lakukan adalah berdoa. Itu adalah bukti dari cinta kita kepada Tuhan. Banyak orang yang kalau tidur tiba-tiba tidak bangun lagi. Tapi ketika kita bangun, itu artinya apa? Ada Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk merespon cinta Dia kepada kita. Artinya kita pun harus meresponnya dengan mengutamakan berdoa. Dimanapun kita, saya sering tugas keluar kota. Saya kalau bangun pagi, saya lakukan doa, yaitu kalau kami ada doa sendiri. Pakai itu dengar lagu doa. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa nyanyi. Kalau saya dulu dari lepas SMA sampai kuliah itu saya sudah jauh dari orang tua. Jadi yang saya lakukan berdoa pagi, yaitu doa Bapa Kami selesai. Itu adalah gaya anak muda. Tapi ketika sudah orang tua, kita harus berdoa. Sebenarnya perubahan itu terjadi bukan dari pada saat kita orang tua, tapi pada saat bangun, gunakan teknologi YouTube, nyanyi. Suara fals dapat. Artinya kita merespon kasih Tuhan. Yang keempat, karena di dalam Kristus ada kasih. Bapak-bapak, kita hidup ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kita hidup ini dalam kasih Tuhan. Sadari bahwa kita hidup dalam kasih Tuhan. Saya kadang kalau nyetir, waktu saya banyaknya di jalan, karena saya seorang sales. Ya. Saya suka ke kunjungan ke pabrik-pabrik, kunjungan customer, presentasi produk. Saya waktunya itu banyak di jalan. Kadang-kadang kalau saya lihat tiba-tiba ada mobil oleng atau terbalik, itu pernah saya lihat. Saya bilang, wah Tuhan, saya hidup dalam kasih, saya hidup dalam perlindungan. Itu bukti dari cinta Tuhan kepada kita. Kita bisa aja jatuh makan tadi malam kantor yang di jalan tiba-tiba jatuh karena licin di situ banyak kan. Bayangkan kalau yang kena kepala kita bisa hidup. Makanya apapun yang kita lakukan, kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Itulah alasan kita menjadi alasan kita mencintai Tuhan. Tapi bagaimana kita mengembangkan cinta kita kepada Tuhan? Pertama yang saya catat di sini, pahami perannya Tuhan. Bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik sekalian, kita bagaimana memahami perannya Tuhan dalam hidup kita? Yaitu kita harus menyadari bahwa Tuhan itu bisa memberikan pengampunan dosa. Itu peran dari Tuhan. Orang dulu kalau kita baca di perjanjian lama, kita mengejar pengampunan dosa itu. Tapi secara walk in God bersama Tuhan, kita lepas dari dosa. Itu perannya Tuhan. Kalau kita sudah sadar itu bahwa perannya Tuhan,
Kejar itu. Kejar itu, kembangkan ya, bagaimana saya mengejar Tuhan, bagaimana saya harus jalan bersama Tuhan, bagaimana saya harus hidup sesuai dengan firman. Yang kedua, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, melalui baca firman. Bapak tadi dulu bagaimana orang bisa memahami, mengerti perasaan Tuhan seperti tadi malam khotbah dari Pak Gembala. Ayo kita bangun, kita baca firman. Kalau saya logika orang awam ya, kalau kita baca, kita sudah mulai mengubah pemikiran kita dari yang mungkin salah pemahamannya menjadi benar. Kita mulai dari pikiran, kita mulai dari pendengaran, berturut ke hati. Karena kalau ngomong cinta sama Tuhan harus dimulai dari hati. Dengan roh, yaitu memperhatikan diri kita terus dalam kehidupan sehari-hari. Rasakan ada Roh Kudus hidup dalam kita. Perlindungan Tuhan itu melalui Roh Kudus. Sekarang ada di dunia ini adalah Roh Kudus. Bagaimana kita mendapat Roh Kudus itu adalah iman kita kepada Kristus. Amin. Jadi bagaimana yang kedua adalah, yang ketiga adalah hidup meneladani Kristus. Kita mengubah mindset kita memiliki mindset yang benar, kita memiliki cinta Tuhan. Tapi kalau tidak dipraktikkan adalah sia-sia. Jadi bagaimana kita mencintai Tuhan? Lakukan firman Tuhan, yaitu apa? Kasih kepada sesama, kasih kepada Kristus. Itu harus kita buktikan. Kita harus buktikan. Sekarang ada terjadi bencana di Sumatera, ya. Tapi sekitar kita, apakah sudah kita mencintai orang atau kita sudah mengasihi orang-orang di sekitar kita? Harus kita praktekkan. Mengasihi Tuhan adalah melakukan firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Amin. Dan fokus kepada Kristus. Malam yang terakhir, kalau kita adalah fokus, hidup kita ini sekarang adalah fokus kepada Kristus. Fokus itu bukan, kita ada prioritas ya. Ada Tuhan, ada keluarga, ada pekerjaan, ada usaha, ada pelayanan. Tapi fokus kita kepada Tuhan. Artinya setiap yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, harus sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah bukti, itu adalah bagaimana kita mengembangkan cinta Tuhan. Satu bukti nyata, ini kesaksian diri sendiri. Ini Natal yang paling meriah ya saya bilang untuk HW. Terima kasih buat panitia karena luar biasa. Ini saya nggak tahu malam Natal yang mana, yang dari sini dan dari. Tapi kemarin saya lihat barang-barang begitu banyak dibawa dari gereja. Saya bilang inilah bukti cinta kepada Tuhan. Karena mau mengorbankan waktu, pikiran untuk melakukan ini semua. Ini bukan sponsor,
Ini saya lihat jadi luar biasa. Pemain musik, pemain musik, saya juga pemain musik sih. Bukan. Kami latihan itu mana John Cliff luar biasa. Awak ini kerja ya. Kalau kerja ini wah, tapi Om datang jam segini siap. Wah, jam 8 datang, tapi muka udah ngantuk-ngantuk. Jadi luar biasa, persiapan yang luar biasa, dan hasilnya juga luar biasa. Saya bilang bahwa ini sesuatu yang dipersiapkan dengan luar biasa. Saya dalam hati, di belakang ini ada banner gua. Tapi apa? Ini cost. Kalau menurut orang finance ini cost. Mak ini pasti biaya ini. Benar ya? Tapi apa? Disiapkan benar-benar. Semua ini di belakang kan tidak kelihatan banner ini. Ternyata ada fungsinya untuk photoshoot. Oke, good. Pernak-perniknya pun banyak. Berarti luar biasa. Jadi inilah salah satu bukti cinta kepada Tuhan. Bukti yang lain adalah kita mau datang ke sini. Ya, kita mau datang ke sini untuk beribadah bersama. Itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Kita mau spare waktu kita. Mungkin ada yang punya janji, ada yang punya ini, sehingga sulit mungkin atau bentor untuk datang ke sini. Tapi mau spare atau mau membagi waktu untuk datang beribadah, ya, luar biasa. Dan salah satu memang persiapan perform komsel luar biasa. Saya kesaksian ke komsel Philadelphia karena saya nggak tahu komsel yang lain, komsel Efesus. Saya kalau baca ini, Pak Gembala saksinya, Bu Gembala juga saksinya. Wah, ini persiapannya. Woi, bawa ini kan, bawa ini saya dengar gitu. Ini bawa apa banyak sekali gitu. Tapi ketika lihat Yusuf dan Maria, wah luar biasa. Mama Kandara, Mama Joyce, lama saya bilang, kapan latihan? Saya juga nggak tahu. Ternyata mungkin mereka disegah waktu mereka merawat anak-anak mereka latihan. Joget-joget di sini. Itu adalah cinta, suatu cinta kepada Tuhan, bahwa mempersiapkan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Jadi terakhir saya mau bilang bahwa mari kita cinta, kembangkan rasa cinta kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita melihat hasilnya. Orang itu menjadi senang melihat perform kita itu sesuatu luar biasa. Apa yang dipersiapkan kami menjadi sesuatu yang luar biasa. Walk in God adalah jalan bersama. Ayo kita jalan bersama. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan karena sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak. Tuhan, begitu besar kasih itu kami rasakan seperti dalam hidup kami Bapak. Terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk firman Tuhan. Mari biarlah kami mengembangkan cinta akan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami melakukan itu Tuhan sebagai bukti nyata cinta kami kepada Tuhan. Bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, pasti kami memperoleh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Akan beri doa. Sebab kau sesat berkata Tuhan jadi tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau sesat berkata Tuhan jadi
Kami mau terus berjalan di dalam Tuhan, dan kami mencintai Tuhan. Kami dapat berjalan di dalam Engkau. Alasan kami mencintai Engkau karena Engkau yang telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Alasan kami mencintai Engkau karena Engkau jalan satu-satunya menuju ke surga. Tidak ada seorang pun yang bisa membawa kami selain Engkau. Alasan kami mencintai Engkau karena kami sungguh menikmati janji-janji-Mu dalam hidup kami. Alasan kami mencintai Engkau karena kasih-Mu besar bagi setiap kami. Dan alasan kami mencintai Engkau karena pribadi-Mu. Kami jatuh cinta kepada pribadi-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani pagi hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tuntunan pimpinan Tuhan atas kami, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami, bahkan pengurapan Tuhan atas ibadah sebentar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kami jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya kekuatan baru, kemenangan, mujizat, hal-hal yang besar yang luar biasa Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan hikmat pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai selesai. Di malam berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari kantor. Salam dari Bapak Ibu. Shalom semuanya. Selamat pagi. Nah, kita akan melanjutkan aktivitas kita pagi ini. Setelah ini kita akan bermain games bersama, dan kita akan bermain games di kolam renang. Ya, jadi setelah doa kita akan langsung menuju kolam renang untuk bermain games bersama. Dimohonkan untuk semuanya ikut bersama karena ada hadiahnya ya. Jadi yang semalam gak mendapatkan door prize boleh ikut ya, supaya dapat hadiah. Dan nanti setelah games kita akan sarapan menuju ke tempat ini, dan ada yang harus lagi ikut ya. Jadi mohonkan untuk secepatnya untuk datang ke kolam renang. Untuk anak-anak yang boleh bantu panitia mengangkat barang-barang yang sudah disediakan di sana ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, peringkat berapa nih? Aduh. Pagi-pagi nyambung. Satu lagi Bapak Ibu, nama-nama kelompok yang dari itu boleh difoto, nanti langsung ambil kelompok masing-masing ya. Masing-masing boleh foto nama-nama kelompoknya. Ya,
pintu